Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi pada momen ngaji Kamis sore ke-9. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk terus istiqomah mengkaji kajian-kajian rutin yang Al-Fakir sampaikan, dan juga mudah-mudahan kepedulian subscriber, para penonton semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi catatan amal soleh yang akan mempermudah kita untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat jasa beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau, kita alhamdulillah mendapatkan cahaya kebenaran Islam, dan insya Allah kita akan terus mengimaninya sampai akhir hayat hidup kita. Kita juga tentu berharap nanti di yaumil mahsyar dikumpulkan dalam keadaan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, pada ngaji Kamis sore ke-9 ini ana akan membahas beberapa poin terkait persiapan kita untuk menyambut Ramadan ya. Jadi beberapa ulama, sebagian ulama ya, menulis konseptualisasi persiapan Ramadan, tentunya dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal. Yang pertama itu mereka mengatakan persiapan Ramadan itu harus diisi dengan membersihkan hati dari rasa dan selanjutnya dengan melatih diri untuk bersedekah. Selanjutnya juga terus menerus berdoa dan berzikir ya. Banyak hal-hal lain yang nanti akan disampaikan pada konten-konten selanjutnya ya. Hari ini Al-Fakir hanya ingin bahas satu. Yang pertama yaitu menghilangkan diri kita dari rasa dendam ya. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang terkait larangan kita untuk memiliki sifat dendam saat kita dizolimi, dianiaya, difitnah dan dihina atau dilecehkan oleh orang lainnya. Maka di momen Ramadan ini para ulama mengatakan bahwa pertama yang harus kita siapkan untuk bulan suci Ramadan adalah menghilangkan diri dari rasa dendam, dari kebencian ya. Salah satu ayatnya Al-Fakir sampaikan, juga para subscriber, penonton, viewer semuanya mungkin tahu ya, surat Al-Maidah ayat 2 sudah masyhur ya. Para dai, para guru kita, para kiai, para ulama, para habaib sudah sering menyampaikan yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam permusuhan dan kebencian ya, dalam perbuatan dosa dan kebencian. Ayat ini jelas tegas Allah melarang kita untuk saling membenci ya, kecuali ada hal-hal yang kita memang harus lakukan, seperti membela diri, membela agama. Membela agama itu bukan masuk kategori ujaran kebencian, bukan masuk kategori membenci, tapi membela kehormatan, keagungan agama kita. Harus dibedain ya. Yang dimaksud kita dilarang saling benci itu bisa dilarang ketika kita dihambat ya, diusik, kemudian dihina secara pribadi, atau aktivitas kita diperkecil ruang geraknya ya.
Ya sebenarnya ayat ini surat Al-Maidah ayat 2 ini asbabun nuzulnya terkait dengan perjanjian Hudaibiyah, ya di mana waktu itu kaum muslimin dihambat untuk bisa sampai ke Mekah untuk melakukan haji dan umrah. Itulah yang kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat ini kepada sahabat agar tidak terprovokasi. Itulah kemuliaan Islam, ketika musuh yang membenci kita, memprovokasi kita agar kita marah, justru kita diminta untuk menahan diri untuk tidak marah. Jadi batasnya itu saat kita terzolimi secara fisik, seperti sudah dibunuh, dianiaya, sampai terjadi cedera, nah itu maka hukumnya mubah kita untuk membela diri. Mungkin itu ya sedikit paparan yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap semua nanti disampaikan pada bulan suci Ramadan dan kita diberikan kekuatan sehat jasmani dan rohani, dan kita berharap diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas ibadahnya dan diterima oleh Allah ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.